Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Syafira akan memaparkan materi sejarah Asia Barat Daya, yakni mengenai Islam dan perubahan masyarakat Arab pada 3 masa, yakni pertama masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga pada masa Bani Umayyah. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Arab itu telah ada jauh sebelum Islam itu lahir, di mana masyarakat Arab memang dikenal dengan kebudayaannya yang begitu mapan. Namun, penyebaran kebudayaan Islami dan kepercayaan Islami di wilayah Timur Tengah, khususnya di Jazirah Arab, tentu memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat Arab, di mana kemudian perubahan kepercayaan Islami yang dijadikan sebagai pedoman-pedoman kehidupan bermasyarakat, sosial dan kebudayaan masyarakat Arab pada saat itu, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin, dan diteruskan perjuangannya oleh dinasti-dinasti Islam pada saat itu seperti Bani Umayyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam itu dan bagaimana perubahan masyarakat Arab pada ketiga masa itu. Baiklah, langsung saja. Jadi pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Islam itu dilahir dan diperkenalkan melalui 2 cara, yakni sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Islam dengan cara sembunyi-sembunyi, dan dimulai beliau memperkenalkannya pada istri beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para anak-anak sahabat beliau, dan kepada keluarga-keluarga beliau. Meskipun masih terbatas, namun pada saat itu beliau banyak mendapat respon positif oleh para budak yang ada di sana. Kemudian karena itu beliau kemudian memperkenalkan agama Islam itu secara terang-terangan, di mana kemudian respon dan pandangan masyarakat pada saat itu cukup baik, karena memang kondisi di Jazirah Arab pada saat itu banyak memang para budak-budak yang sangat membutuhkan pembebasan. Nah, kemudian tahun Islam itu dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Mekah ke Yathrib atau Madinah sekarang ini, di mana Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Madinah karena pada saat itu kondisi masyarakat Islam, masyarakat Arab di Mekah memang tidak dapat melakukan apa-apa karena tunduk pada kekuasaan penduduk pedagang kaum Quraisy pada saat itu. Namun di Madinah inilah kota yang kemudian ditunjuk sebagai kota suci. Masyarakat Arab banyak mengalami perubahan. Dapat dilihat dari pedoman-pedoman yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari pendirian masjid, di mana bangsa Arab pada saat itu selain menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, juga menggunakan ini sebagai tempat mempererat silaturahmi para sesama muslim dan tempat berkumpul bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah pada saat itu. Kemudian selanjutnya itu di mana di sana Nabi Muhammad SAW juga melakukan persaudaraan, di mana selain antara persaudaraan sesama muslim, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar tetap saling bertoleransi, baik dengan penduduk yang muslim, demi untuk menjaga ketertiban kemasyarakatan di sana. Karena memang sensus yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sana mendapatkan hasil bahwa di sana penduduk di Madinah itu terdiri dari penduduk yang memeluk agama Islam, dan juga masih ada beberapa yang memang memegang erat kepercayaan nenek moyang mereka. Dan sensus yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ini bahkan di sumber yang saya baca dapat dikatakan sebagai sensus pertama di dunia.
Jadi itulah tadi bagaimana Islam diperkenalkan mulai dari secara terang-terangan maupun secara luas, dan bagaimana kemudian perubahan-perubahan masyarakat Arab setelah dibawa ke Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah beliau wafat atau Nabi Muhammad SAW wafat, perjuangan memperluas kepercayaan Islami atau penyebaran Islami yaitu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, yakni terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Mereka kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dimana pada masa beliau Islam diperkenalkan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus membangun kembali semangat tekad umat Muslim untuk tetap mempertahankan agama Islam pada saat itu, karena meninggalnya Nabi Muhammad SAW, kondisi masyarakat Arab atau khususnya masyarakat Muslim pada saat itu banyak yang menyatakan murtad atau keluar dari agama Islam. Banyak kemudian muncul nabi palsu atau yang mengatasnamakan dirinya nabi. Kemudian banyak masyarakat Arab yang kemudian menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan pada saat itu untuk tetap memegang dan tetap mempertahankan agama Islam itu dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan dapat dilihat sekarang menurut mereka karena Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka tidak ada lagi yang patut mereka pertahankan. Jadi melalui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tentu beliau harus membangun tekad dan semangat memperjuangkan budaya Islam itu sendiri. Kemudian pada masa setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ini beliau melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau pada saat itu melakukan perluasan kekuasaan agama Islam dengan dapat dilihat telah mengatur pemerintahan, telah mampu mencetak uang, dan juga di mana Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan prinsip-prinsip demokratis pemerintahan khususnya bagi masyarakat Arab itu sendiri. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, yaitu Utsman bin Affan itu pada masa kekhalifahannya sangat dikenal dengan kekayaannya, namun kekayaan yang beliau miliki memang digunakan untuk memperjuangkan agama Islam dan membela masyarakat Arab pada saat itu. Kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu di mana tugas yang dijalankan Ali bin Abi Thalib yaitu menghidupkan kembali apa yang dikerjakan oleh Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengembalikan tanah-tanah hibah yang pada saat itu diberikan Utsman kepada kaum kerabatnya. Jadi beliau mengembalikan tanah-tanah hibah tersebut, di mana kemudian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ini dan bagaimana perubahan masyarakat Arab pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu memang pada masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan Khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini banyak kemajuan peradaban Islam yang telah dicapai. Di antaranya telah muncul gerakan-gerakan pemikiran dalam Islam. Kemudian yang terakhir yakni Islam dan perubahan sosial masyarakat Arab pada masa Bani Umayyah. Dapat diketahui bahwa dinasti pertama Islam yakni dinasti Bani Umayyah, di mana ini memang telah cukup luas karena telah luas sampai ke Damaskus.
Namun pada masa Bani Umayyah ini dia mempunyai sebuah kebijakan, yakni Arabisasi. Arabisasi ini berbeda dengan Islamisasi. Arabisasi ini memang pada saat Bani Umayyah berhasil, semua masyarakat pada saat itu, penduduk pada saat itu menggunakan bahasa Arab. Namun meskipun penggunaan bahasa Arab yang sudah cukup luas, namun pada masa ini di Damaskus sendiri masih ada masyarakat yang memegang kuat kepercayaan nenek moyang mereka, kepercayaan kuat tentang kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang mereka. Namun pada masa dinasti Umayyah ini antara masyarakat yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama, yaitu di ruang publik, bahkan untuk mengenyam pendidikan sendiri. Bahkan pada saat itu meskipun ada persamaan antara keduanya, itu menghindarkan adanya diskriminasi. Namun ini terkhusus pada wilayah kekuasaan Bani Umayyah di wilayah Damaskus itu sendiri. Jadi mengenai Islam dan perubahan masyarakat Arab pada masa pertama, yakni masa Nabi Muhammad SAW dan masa Khulafaur Rasyidin, memang komunitas Muslim itu berbasis kebudayaan Arab. Komunitas Muslim yang berakar pada tradisi yang memiliki peran penting dalam merintis pembentukan sistem komunitas Muslim, baik untuk penumbuhan struktur sosial maupun pengembangan kebudayaannya. Potensi sosial budaya Arab bukan saja menjadi secara objektif dalam penyatuan identitas komunitas Muslim, melainkan juga terakomodasi dalam proses kehidupan mereka, sebagaimana tercermin dalam masyarakat Madinah serta pengaruhnya di wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Kemudian pada masa Bani Umayyah, di mana khususnya yang berpusat di Damaskus, terkenal dengan kebijakan Arabisasinya, kebijakan Arabisasi yang menekan monokulturalisme, justru merupakan antitesa dari multikulturalisme. Namun kebijakan ini serta-merta tidak menandakan eksistensi perang-perang komunitas-komunitas non-Arab, karena pada saat itu meskipun penggunaan bahasa Arab meluas, namun masih ada pula yang percaya akan kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang mereka. Baiklah, itulah materi yang mengenai Islam dan perubahan masyarakat Arab pada 3 masa, yakni masa Nabi Muhammad SAW, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa Bani Umayyah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.